Bayangin, lo lagi jadi pelaut tahun 1872, layar putih dihempas angin, laut biru luas sejauh mata memandang. Tapi di tengah Samudra Atlantik, lo nemuin kapal gede melayang-layang sendirian. Nggak ada suara, nggak ada orang, cuma diem, kayak kapal hantu yang baru bangun dari kubur. Namanya Mary Celeste. Awalnya semua orang mikir ini cuma kapal rusak biasa. Tapi begitu naik ke atas dek, semua berubah. Nggak ada tanda-tanda pertempuran, nggak ada darah, nggak ada tubuh. Semua barang masih rapi, makanan masih ada, bahkan pakaian kru masih tergantung di lemari. Tapi, seluruh awak kapal lenyap tanpa jejak. Mary Celeste berangkat dari New York tanggal 7 November tahun 1872. Kaptennya bernama Benjamin Briggs. Orangnya dikenal jujur, tenang, dan berpengalaman. Di kapal itu ada istrinya, anak kecil mereka, dan 7 orang kru. Tujuannya sederhana, bawa muatan alkohol industri ke Italia. Nggak ada yang aneh waktu mereka berangkat. Cuaca oke, kapal dalam kondisi bagus. Tapi sebulan kemudian, tanggal 5 Desember tahun 1872, kapal lain bernama Dei Gratia ngelihat sesuatu aneh di tengah laut. Sebuah kapal berjalan tanpa arah, layarnya robek sedikit tapi masih tegak. Nah, pas mereka dekati, ternyata itu si Mary Celeste. Waktu naik, suasananya kayak film horor sunyi. Semua barang masih di tempat, jam dinding masih berdetak, tapi nggak ada satupun manusia. Sekoci penyelamat juga hilang. Buku catatan terakhir ditulis 8 hari sebelumnya, isinya cuma koordinat posisi kapal. Nggak ada tanda bahaya, nggak ada pesan terakhir. Yang makin aneh, muatan alkoholnya masih hampir utuh. Nggak ada tanda dirampok, nggak ada kerusakan berarti. Kayak semua orang di kapal itu tiba-tiba menguap. Nah, dari situ lahir ribuan teori liar. Ada yang bilang bajak laut, tapi nggak ada bukti penyerangan. Ada yang bilang pemberontakan kru, tapi nggak ada alasan logis. Mereka semua dikenal loyal. Ada juga yang nebak kapal kena badai kecil, terus mereka panik, kabur naik sekoci, tapi malah tersesat di laut dan nggak pernah balik. Tapi teori paling populer adalah gas alkohol. Katanya, sebagian barel alkohol bocor, terus gasnya nyebar di ruangan kapal. Kapten takut kapal bisa meledak, jadi dia nyuruh semua orang turun ke sekoci sementara buat ngindarin ledakan. Sayangnya, tali sekoci mungkin putus atau badai kecil datang, dan kapal mereka hanyut, ninggalin Mary Celeste sendirian. Tapi teori itu pun nggak bisa dibuktikan. Waktu kapal dibawa ke pelabuhan Gibraltar buat diperiksa, nggak ada tanda ledakan, nggak ada jejak api. Cuma, hening, seakan waktu berhenti di atas kapal itu. Sejak hari itu, Mary Celeste jadi simbol misteri lautan. Orang-orang nyebutnya kapal sial, bahkan sempat muncul di banyak kisah horor dan novel. Kapalnya sendiri akhirnya dijual lagi, tapi sial terus, pemilik berikutnya bangkrut, bahkan salah satunya meninggal di laut. Akhirnya Mary Celeste karam di dekat Haiti tahun 1885, tapi misterinya hidup terus sampai sekarang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah awaknya hilang karena badai, gas, atau sesuatu yang lebih gelap? Mungkin hal yang nggak bisa dijelasin dengan logika manusia? Sampai detik ini, nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas Mary Celeste bukan sekadar kapal. Dia legenda abadi dari samudra yang nggak pernah mau buka rahasianya. Kadang, laut nggak cuma nyimpan kapal yang tenggelam, tapi juga rahasia yang seharusnya nggak pernah ditemukan.